Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imalatul Kairah akan menjelaskan hubungan keterampilan membaca dengan keterampilan lainnya. Sebelum ini, materi ini juga dibimbing oleh Bu Dosen Afnita MPD yang selaku dosen pembimbing kami untuk materi keterampilan membaca ini. Baiklah, kita akan lanjut kepada materi yang akan kita bahas. Pertama, hubungan membaca dengan menyimak. Yang kedua, hubungan membaca dengan menulis. Dan yang ketiga, hubungan membaca dengan berbicara. Pertama, hubungan membaca dengan menyimak. Menurut Tarigan, menyatakan menyimak dan membaca berhubungan erat karena keduanya merupakan sarana untuk menerima informasi dalam kegiatan komunikasi. Perbedaannya terletak dalam jenis komunikasinya. Menyimak berhubungan dengan komunikasi lisan, sedangkan membaca berhubungan dengan komunikasi tulisan. Menyimak atau mendengarkan dan membaca adalah kemampuan reseptif atau menerima pengertian, karena seseorang tidak perlu memproduksi bahasa. Kedua keterampilan berbahasa ini menempatkan seseorang untuk dapat menerima dan memahami bahasa. Keterampilan ini biasa disebut sebagai keterampilan pasif. Hubungan membaca dengan menyimak antara siswa. Keterampilan membaca kurang berjalan dengan efektif apabila tidak disertai dengan kegiatan menyimak. Karena dalam kegiatan membaca membutuhkan pembendaharaan kata yang cukup banyak dari bahan simakan yang diperdengarkan kepada siswa. Dalam kegiatan membaca teks eksplanasi, seharusnya menggunakan keterampilan menyimak. Karena untuk mendapatkan informasi yang detail dari video yang telah ditayangkan, jika siswa dapat menyimak dengan penuh perhatian, sehingga akan menghasilkan sebuah teks eksplanasi yang berkualitas. Dalam membaca teks eksplanasi, siswa dapat sesuai dengan video yang telah disimak sebelumnya. Namun pada kenyataannya siswa masih kesulitan dalam keterampilan menyimak sehingga hanya menghasilkan pembendaharaan kata yang lebih sedikit, sehingga mempengaruhi keterampilan membaca teks eksplanasi. Disinilah peran penting keterampilan menyimak untuk menentukan keberhasilan membaca teks eksplanasi yang sesuai dengan video yang telah disajikan. Keterampilan menyimak merupakan dasar atau faktor penting bagi suksesnya seseorang dalam belajar membaca secara efektif. Seorang yang terampil membaca akan mudah menyimak. Sebaiknya bila dia terampil menyimak, maka akan mudah pula memperoleh informasi dari bacaan. Menurut Tarigan menjelaskan bahwa keterampilan menyimak dan membaca erat hubungannya, maka peningkatan pada satu turut pula peningkatan yang lain. Kedua-duanya saling mengisi. Contoh hubungan antar membaca dengan menyimak. Salah satu contohnya yaitu dalam proses belajar mengajar di kelas. Sebelum membaca, seorang siswa menyimak terlebih dahulu petunjuk-petunjuk yang diberi oleh guru. Bila petunjuk yang disimaknya salah, maka akan salah pula dalam memperoleh informasi. Selain itu, setelah membaca, mungkin siswa kurang memahami isi bacaan dan akan diperjelas melalui hasil simakan dari penjelasan guru tersebut. Yang kedua, hubungan membaca dengan menulis. Semakin banyak seseorang membaca, wawasan dan pengetahuannya pun akan semakin luas, sehingga memiliki banyak referensi atau ide untuk menulis. Kenapa membaca harus bisa menulis? Karena dengan banyak membaca, kosakata akan terus bertambah, sehingga kita bisa memasukkan banyak kata dalam tulisan agar tulisan semakin menarik dan mudah dibaca. Manusia yang pernah menulis pasti pernah membaca, tetapi manusia yang pernah membaca belum tentu pernah menulis. Menulis seperti juga membaca, dapat mengambil banyak bentuk. Menulis tidak semata-mata eksklusif pada objek berupa tulisan aksara saja. Apakah minat membaca karya sastra berpengaruh terhadap kemampuan menulis siswa? Tentu, karena kurangnya minat membaca siswa terhadap bacaan terutama
Bacaan berupa sastra sangat berpengaruh terhadap kurangnya kemampuan siswa dalam menuangkan ide imajinatifnya melalui tulisan. Akibatnya, siswa cenderung sulit untuk menyusun sebuah karya tulis sastra. Manfaat membaca bagi penulis. Pertama, membaca juga bisa memperkaya pembendaharaan kosakata seorang penulis. Dari buku-buku yang dibaca, penulis bisa menemukan banyak kosakata baru yang tanpa sadar akan terekam oleh otaknya, sehingga bisa digunakan lagi ketika ia menulis. Membaca bertujuan untuk memperoleh informasi, tetapi meskipun demikian, keduanya mempunyai hubungan yang erat. Seseorang yang bermaksud menulis, maka dia akan berusaha menggali ilmu dari buku yang terlebih dahulu. Dia menyadari bahwa salah membaca. Dengan membaca, seorang penulis memperoleh ilmu pengetahuan, wawasan yang luas, cara-cara menulis yang baik, EYD yang baik dan benar, serta kosakata yang banyak. Untuk memperoleh semua itu diperlukan kemampuan membaca yang baik dan efektif, agar dia tidak salah mengkomunikasikan, mengekspresikan, dan menyampaikan informasi yang telah dibacanya ke dalam tulisan. Hubungan membaca dengan berbicara. Perkembangan kecakapan berbahasa lisan dan kesiapan baca sangat berkaitan erat seperti halnya yang dikemukakan oleh Tarigan. Keterampilan membaca berpengaruh terhadap keterampilan berbicara. Seseorang yang membaca akan memperoleh banyak pengetahuan, wawasan, dan informasi-informasi baru. Seseorang yang punya rasa percaya diri akan mampu untuk berkomunikasi dengan orang lain ataupun berbicara di depan umum. Seseorang berwawasan luas dan banyak membaca akan lebih mudah mengimbangi forum pembicaraan, menekani percakapan, tukar pikiran, dan adu pendapat, dalam arti akan menjadi pendengar setia saja. Dengan bekal ilmu yang memperolehnya dari bacaan, seseorang akan cakap dan tanggap diajak berbicara dan bisa menjadi teman bicara yang baik. Baiklah, sekian dari materi yang saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.